guys, jadi di video ini aku bakal ceritain tentang proses persiapan aku dari les bahasa Jerman sampai akhirnya berangkat ke Jerman. Dan juga karena aku nggak bakal ngasih informasi terlalu banyak tentang satu hal dan satu hal, karena itu bakal jadi panjang banget videonya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang kalian mau tanyain lebih detail lagi prosesnya itu gimana, contohnya cara daftar apostil tuh gimana, cara translate dokumen tuh gimana, dan aku translate-nya di mana, itu bisa kalian tanyain langsung ke aku. Nanti aku usahakan untuk jelasin lebih detail lagi. Oh ya, di sini aku tambahin latar belakangku, mulai dari SMA, sekolah masak, magang, dan juga bekerja. Oke, jadi di sini aku sambil ngeliat catatan ya, karena aku nggak hafal tanggal-tanggalnya. Perjalanan aku dimulai dari les bahasa Jerman. Aku les bahasa Jerman selama 6 bulan di Bali. Di sini aku ambil les bahasa Jerman dari level yang awal, karena aku sama sekali nggak ngerti bahasa Jerman dari nol. Dan akhirnya aku selesai les bahasa Jerman di level B1. Kemudian aku balik ke Surabaya karena aku asalnya dari Surabaya. Karena pada saat itu kuotanya tuh kayak terbatas dan susah banget dapet kuota gitu guys buat ujian. Sampai akhirnya aku bisa daftar ujian di Wisma Jerman Surabaya. Buat kalian yang nggak tahu, Wisma Jerman ini tuh masih satu bagian dari Goethe. Setelah itu aku dapat tanggal ujian 9 Mei dan aku ujian bahasa Jerman B1 di Wisma Jerman. Karena pada saat itu les bahasaku itu menawarkan pencarian kontrak Ausbildung, pada tanggal ini itu aku memutuskan untuk mengundurkan diri dari pencarian kontrak Ausbildung karena aku memutuskan untuk melakukan proses ini secara mandiri. 1 bulan kemudian hasilnya sudah keluar di website dan aku udah bisa cek nilai-nilaiku hasilnya berapa dan aku lulus atau enggak. Begitu hasil ujian udah keluar, puji Tuhan aku lulus. Meskipun ada satu modul yang mepet banget, mepet dari 60. Karena KKM-nya memang 60 guys. Setelah hasil ujian keluar, aku langsung secepat mungkin langsung apply Ausbildung dan juga apply kerja. Kenapa apply kerja? Ya karena kenapa enggak? Oke, sebenarnya aku tuh dari awal memang niatan untuk Ausbildung dan untuk fokus Ausbildung. Sejujurnya aku tuh nggak tahu persyaratan apa aja yang harus aku punya untuk kerja di Jerman. Tapi untuk mendapatkan visa kerja itu memang ada persyaratannya. Minimal kamu punya pengalaman kerja 2 tahun, kamu harus memiliki pelatihan kejuruan selama 2 tahun, dan itu harus diakui di Indonesia. Dan juga sebelum kamu mendapatkan tawaran kerja, itu harus ada gaji minimum per tahunnya. Kemudian aku sudah bisa ngambil sertifikat bahasaku. Tidak lama setelah itu aku dapat balasan email dari hotelku, kita sebut aja Schwarzwald. Karena hotelku memang terletak di Schwarzwald atau hutan hitam, atau dalam bahasa Inggrisnya itu Black Forest. Yay! Di sini mereka menjelaskan bahwa posisi yang aku apply pada saat itu, aku kirim email ke mereka, itu untuk 14 Juni 2024. Dan mereka bilang itu udah penuh. Ya iyalah udah penuh, kan udah lewat tanggalnya. Dan akhirnya mereka itu menawarkan posisi di bagian pastry musim semi 2025, itu bulan Maret. Ditawarin posisi pastry ya makin tambah seneng dong, karena emang itu yang aku mau. Gak lama kemudian kita langsung interview yang pertama dengan pihak hotel. Informasi buat kalian, aku itu dapat lowongan kerja di sebuah hotel yang memang family business. Jadi memang dijalankan oleh sebuah keluarga. Jadi interview yang pertama aku interview sama saudara perempuannya owner atau saudara perempuannya si pemilik hotel. Interview pertama berjalan dengan lancar. Kemudian aku lanjut ke interview yang kedua, yaitu dengan pemilik hotel dan juga saudara perempuannya. Wah, di sini kayak bisa ngobrol sama pemilik hotelnya dan kayak oh kok keren ya hubungan calon staff dan juga ownernya itu kok bisa connect langsung gitu. Itu menurutku bagus sih di sebuah company ya. Dan di tanggal ini puji Tuhan mereka sudah menerima aku di posisi tersebut dan mereka sudah mendiskusikan visa apa yang bisa aku ambil agar aku bisa berangkat ke Jerman. Di sini mereka menyarankan satu visa, yaitu visa pekerjaan dengan pengalaman kerja.
Untuk linknya aku tambahin di deskripsi ya. Setelah aku cek di website Kedutaan Besar Jerman, mereka ada informasi bahwa minimal gaji per tahun adalah 43.470 euro. Dan informasi buat kalian, mungkin ini diupdate Januari 2025 ya. Dan ini masih tahun 2024, jadi aku belum ada persyaratan minimal gaji ini. Oke, dan untuk visa ini, ada 3 persyaratan yang pihak hotel itu merasa aku sudah memenuhi ketiga-tiganya. Sehingga aku sudah pasti bisa apply untuk visa ini. Yang pertama itu ada bukti penyelesaian pelatihan kejuruan atau studi universitas. Yang kedua ada bukti kualifikasi kejuruan. Nah, di sini itu yang diperlukan itu adalah ZAB. Linknya ada di deskripsi ya. Nanti jawabannya ini tergantung dari hasil sertifikat. Nah, bukti kualifikasi kejuruan ini bisa kalian dapetin dari ZAB. Yang ketiga adalah bukti pengalaman profesional kalian selama 2 tahun dalam jangka waktu 5 tahun dari sekarang. Dan diharuskan di dalam industri yang sama ya guys. Dan selama proses ini aku tidak berhenti apply guys. Aku nggak berhenti apply Ausbildung dan aku tidak berhenti apply kerja. Nah, pada tanggal ini itu aku masih apply ke satu hotel. Jadi namanya itu Google Hotel. Dan besokannya aku langsung dapat email balasan dari mereka. Setelah itu aku lanjut interview sama hotel tersebut. Nah, informasi buat kalian, lamaran ini tuh Ausbildung. Yang pertama itu kerja guys. Di tanggal yang sama, Hotel Schwarzwald merekomendasikan aku untuk berkonsultasi dengan Pro Recognition. Apa itu Pro Recognition? Di sini tuh aku konsultasi secara gratis dan juga aku benar-benar dibantu dengan secara detail informasi yang aku butuhkan tentang visa dan juga solusi apa yang perlu aku lakukan. Mereka itu sangat membantu keseluruhan proses tersebut. Dan besokannya hasil dari interview dengan Google Hotel menyatakan bahwa aku diterima Ausbildung dan aku ditawarkan untuk Ausbildung di Romantic Hotel Strickhouse in Willingen. Dan pada tanggal ini Hotel Schwarzwald menurunkan kontrak kerja dan juga kontrak sewaku. Mulai bingung gak sih guys, sudah dapat kontrak kerja bulan Maret 2025 tapi dapat tawaran Ausbildung di Agustus 2024. Siapa sih yang gak mau? Dan mereka menawarkan untuk membantu proses visa. Jadi supaya visa Ausbildungnya itu cepat turun sih. Dan juga mereka bilang mereka bakal nungguin aku meskipun kontrakku Agustus 2024. Mereka bakal nungguin aku proses visa, semisal visa itu belum keluar, mereka bakal nungguin aku sampai aku bisa berangkat Ausbildung akhir 2024. Kayak baik banget hotelnya. Oke, lanjut. Maaf ya kalau bingung. Tapi di Hotel Schwarzwald, di sini aku langsung proses ke ZAB, aku udah daftar. Dan untuk pendaftaran ini aku harus langsung bayar ya. Besokannya pembayaran sudah dikonfirmasi dan proses ZAB sudah dimulai. Dan dengan berat hati pada tanggal ini aku juga mengundurkan diri dari penawaran Ausbildung bulan Agustus 2024 dari Google Hotel. Sekitar 1 bulan kemudian hasil ZAB sudah keluar dan dinyatakan bahwa kuliahku atau sekolah masaku itu diakui dan mereka menyatakan bahwa durasi pelatihanku adalah 2,5 tahun. Oh ya, untuk visa sangat penting untuk kita mempunyai sertifikat pengalaman kerja atau misalnya surat rekomendasi. Aku mau ngingetin kalian, ini tuh penting banget. Daripada kalian udah resign beberapa tahun, terus akhirnya kalian harus kontak lagi dan minta tolong dibikinin surat rekomendasi. Mungkin orang itu udah lupa gitu loh, kamu kerjanya dulu gimana. Jadi di tanggal ini, aku langsung proses untuk mengumpulkan sertifikat kerjaku. Oke, di tanggal ini Hotel Schwarzwald mengirimkan dokumen-dokumen ke Indonesia, yaitu ada 4. Yang pertama itu kontrak kerja, yang kedua adalah kontrak sewa, yang ketiga adalah Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis, yang keempat adalah Erklärung zum Beschleunigten Fachkräfteverfahren. Yang ini versi bahasa Indonesianya. Jadi ini tuh anggapannya percepatan visa. Ingat-ingat ya guys, ini belum dibutuhkan. Setelah aku berpikir dokumennya sudah lengkap, aku langsung apply visa nasional. 2 minggu kemudian, akhirnya aku menerima dokumen tersebut. Oke, sekitar 1 mingguan lebih dari sejak aku daftar visa, aku langsung dapat termin. Dan akhirnya aku datang ke Kedutaan Besar Jerman di Jakarta. Jeng jeng, ternyata di Kedutaan Besar Jerman mereka menyatakan bahwa aku
kekurangan dokumen. Ada 3 guys. Yang pertama, karena aku akan bekerja sebagai koki, mereka minta menu-menu restoran atau menu-menu makanan yang ada di hotelku. Yang kedua, mereka itu minta deskripsi tentang hotelku. Sebenarnya aku bingung sih, kayak ini tuh bukan dokumen yang resmi. Gak tahu, aku gak paham, tapi mereka minta. Yang ketiga adalah mereka minta apostil sekolah masaku atau kuliahku. Di sini kenapa aku nggak apostil? Karena pertama, sertifikatku itu udah dalam bahasa Inggris. Itu nggak perlu translate bahasa Jerman. Dan juga sertifikat ini tuh yang aku pakai untuk ZAB atau bukti kualifikasi kejuruan. Dan aku pikir itu tuh cukup. Ternyata aku tetap perlu apostil, guys. Di situ aku ditanya, "Kau butuh waktu berapa lama?" Dan aku saranin ke kalian, jangan kasih waktu yang mepet. Meskipun kalian berpikir, oh aku 3 hari selesai, oh aku 1 minggu selesai. Kan kalian tahu sendiri apostil di website itu berapa lama. Di sini aku kasih saran, waktu itu aku berpikir 1 minggu aku pasti bisa selesai. Tapi kasih jangka waktu yang lebih lama, 2 minggu. Kenapa? Ya itu untuk jaga-jaga. Kalau misalnya kalian seminggu belum selesai kan masih aman gitu loh. Gitu. Sekitar hampir 1 bulan kemudian aku mendapatkan email dari kedutaan besar Jerman. Ini yang bikin stres, guys. Aku pengen nangis. Mereka email aku dan mereka bilang mereka membutuhkan Anerkennung. Mereka butuh Anerkennung, yaitu contohnya dari IHK. Kenapa ini bikin stres? Karena sebenarnya IHK ini tuh aku bakal ngambil IHK FOSA ya, guys. Karena IHK FOSA itu membutuhkan waktu sekitar 1 tahun. Itu membutuhkan waktu 1 tahun, dan kalau misalnya aku proses dari sekarang, masa aku berangkat 2026, aku harus ngapain selama aku nunggu itu? Aku harus ngapain selama 1 tahun? Sampai akhirnya masih bersama dengan Pro Recognition dan juga Hotel Schwarzwald, mereka merekomendasikan aku untuk memakai visa Anerkennung Partnerschaft. Apa itu? Linknya tetap ada di deskripsi. Dan di sini aku kasih lihat juga persyaratan visa ini. Di sini aku nggak pakai defisit Bescheid. Dan di sini dibutuhkan Vereinbarung zur Anerkennung Partnerschaft, atau kita sebut aja perjanjian. Dan juga di sini sertifikat ZAB aku udah dapet. Ini aku nggak perlu catatan buku rekening karena sudah ada perjanjian gaji per bulan. Intinya guys, aku harus langsung apply untuk melakukan Anerkennung. Dan juga karena ini berhubungan dengan Hotel Schwarzwald, mereka pun harus menyetujui bahwa setelah 1 tahun ada kemungkinan aku harus bekerja sambil sekolah, atau misalnya aku harus mengambil pelatihan bahasa, atau aku harus mengambil tambahan pelajaran, seperti itu. Gak lama kemudian, Vereinbarung zur Anerkennung Partnerschaft itu sudah keluar, di mana Hotel Schwarzwald sudah menandatangani bahwa mereka menyetujui proses tersebut. Dan di tanggal ini, mau gak mau, karena aku gak mungkin punya Anerkennung, aku cancel visaku guys. Aku cancel visa nasionalku yang pertama. Udah rugi guys, karena udah bayar, karena udah datang, jadi uangnya terbang. Dan di hari yang sama aku apply visa nasional lagi. Nah, di tanggal ini tuh lagi heboh-hebohnya dibutuhkan apostil SD. Di situ aku langsung apply apostil SD dan SMP. Pokoknya aku gak akan mau sampai dokumenku kekurangan lagi. Harus lengkap. Hampir 1 bulan kemudian akhirnya aku dapet termin. Dan kalian tahu guys, terminnya dapet tanggal berapa? 24 April 2025. Dan kalian tahu kontrak kerjaku kapan? 1 Maret 2025. Masa terminnya lebih dari kontrak? Aku mikir, kan aku membayangkan berangkatnya sebelum Maret. Kok terminnya dapetnya April? Dan, oke, kalian ingat yang keempat tadi nggak? Yang Erklärung zum beschleunigten Fachkräfteverfahren, atau misalnya percepatan visa tadi. Di sini Hotel Schwarzwald itu menyarankan aku untuk menggunakan proses percepatan visa. Di sini Hotel Schwarzwald sudah berkomunikasi dengan bagian imigrasi di Jerman. Dan gak lama kemudian, yaitu besoknya guys, proses percepatan visa sudah diterima dan mereka memberitahukan aku untuk cancel visa lagi. Jadi terminku yang tanggal 24 April itu, aku cancel lagi. Untuknya belum datang, untuknya belum bayar lagi. Oke, karena aku berpikir semua dokumen sudah lengkap,
Akhirnya aku mengajukan proses percepatan untuk pekerja terampil. Aku mengemail langsung ke bagian kedutaan besar Jerman. Itu aku email langsung. Dan pada tanggal ini pukul 00.04 itu ada pesan otomatis atau email otomatis dari kedutaan besar Jerman di mana aku harus reply. Itu kayak cuma untuk verifikasi aja sih guys. Kayak bener gak sih ini orang yang ngirim? Mungkin kayak gitu kali ya. Dan di hari yang sama pukul 6 pagi lebih 40 mereka memberikan aku termin. Aku langsung dapet termin pagi itu. Aku dapat termin tanggal 3 Februari atau sekitar 1 bulan dari sejak aku dapat email. 2 hari kemudian, kedutaan besar Jerman mengirimkan aku email kembali untuk meminta asuransi selama di Jerman. Yang pertama, asuransi dari Indonesia mereka tidak menerima. Yang kedua, asuransi perjalanan tidak cukup. Jadi benar-benar asuransi yang ada di Jerman. Dan aku mendaftarkan diri ke TK atau Tekniker Krankenkasse. 2 hari kemudian visaku turun. Dapat emailnya tuh kayak gini. Aku sempet bingung, ini tuh apa? Oke, ini sedikit cerita buat kalian. Di situ aku tuh kayak selama proses ini tuh aku kayak cuma berserah sama Tuhan. Kayak ya Tuhan, jika semua ini adalah rencana Engkau pasti melancarkan perjalananku. Dan dari lubuk hatiku, aku benar-benar berjanji kalau misalnya visa aku turun, aku tuh bakal sujud. Aku benar-benar kayak pengen nempel ke tanah gitu. Dan percaya nggak percaya, selama proses ini aku tuh udah memikirkan beberapa adegan. Kayak aku mikir, apakah aku bakal sujud di aspal, apakah aku bakal sujud di mall, apakah aku bakal sujud di mana gitu. Tapi ternyata aku dapat emailnya pas di rumah. Jadi aku sujud di kamar adikku. Dan adikku bingung, kayak, Cici kamu ngapain? 3 hari kemudian aku pesan tiket pesawat. Jadi perjalanannya juga dari Surabaya ke Jakarta. Kenapa dari Surabaya ke Jakarta? Dari Surabaya pun bisa, cuma tiketnya lebih murah. Jadi dari Jakarta ke Doha, dari Doha ke Frankfurt, dari Bandara Frankfurt itu aku ke stasiun kereta Stuttgart. Dan ini tuh sudah include jadi satu semuanya seharga 7,7 juta. Udah include. Jadi aku ikutin aja tuh perjalanannya. Dari stasiun Stuttgart itu aku transit lagi ke Karlsruhe untuk ke Bayersbronn. Dari Bayersbronn, Hotel Schwarzwald ini itu jemput aku pakai mobil. Karena letak hotel ini tuh masih di atas gunung atau lebih naik lagi gitu. Dan itu gak ada kereta ke sana. Adanya bus kalau nggak naik mobil. Puji Tuhan, tanggal 25 Februari, 5 hari sebelum kontrak kerjaku dimulai, aku sudah berangkat ke Jerman. Dan inilah aku di sini bekerja sebagai koki di bagian pastry. Hotelnya bukan Schwarzwald ya namanya. Kalau kalian pengen tahu, nanti aku kasih tahu nama hotelnya. Oke, ini aku sedikit random. Jadi dari awal aku mulai les 12 Juli 2023 sampai akhirnya aku berangkat tanggal 25 Februari 2025. Perkiraan adalah 1 tahun 6 bulan prosesnya ini. Ini aku coret-coret buat tanggal-tanggal prosesnya guys. Dan juga aku bikin catatan di sini. Kalau misalnya kalian mau timeline yang lebih jelas, kayak cuma tanggal-tanggalnya doang, jadi kalian bisa lihat jangka waktu ini tuh berapa lama, jangka waktu ini tuh berapa lama. Misalnya kayak proses dari apply termin sampai dapet termin dan tanggal terminnya kapan. Mungkin aku bisa buatin dan aku share di IG aja. Oke, sudah selesai prosesnya. Kita harus selalu fokus akan tujuan kita dan berdoa terus guys. Selama aku 6 bulan les bahasa Jerman, aku belajar setiap hari. Dan aku sampai resign kerja karena aku berpikir aku akan fokus ke satu tujuanku, yaitu belajar bahasa Jerman pada saat itu, karena aku harus lulus. Bye guys.